Kalian pernah lihat ondel-ondel nggak mau sahur gara-gara takut sama suara tung-tung sahur? Nah, bayangin kalau yang bawa kentungan itu wujudnya kayak manusia tapi badannya dari kayu semua. Bukan cuma itu, ondel-ondel ini malah diajak berenang sama ubur-ubur berkepala cumi-cumi. Lah, gimana ceritanya coba? Konyol banget, tapi seru. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh kejutan dan tawa. Hari ini kita punya kisah yang gokil banget tentang ondel-ondel yang nggak mau sahur. Loh kok bisa? Yuk kita kupas bareng-bareng kisah konyol penuh petualangan dan kejutan ini. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Karena dukungan kalian bikin kita makin semangat bikin konten lucu, unik, dan pastinya nggak ngebosenin kayak yang satu ini. Tulis juga di kolom komentar sholawat untuk Nabi Muhammad beserta keluarganya, biar channel ini penuh berkah. Dan jangan lupa, tulis juga kalian dari mana nih, biar kita bisa saling sapa dan kenalan satu sama lain. Yuk, Hati Merah 2. Suatu pagi yang belum sepenuhnya pagi di kampung imajinasi Anta Berantah. Matahari masih malu-malu mengintip dari balik awan-awan bergulung lembut seperti kapas yang lagi digulung buat bikin permen gulali. Udara masih dingin, ayam jantan belum sempat berkokok karena baru habis begadang nonton sinetron bareng bebek tetangga. Tapi di saat itulah suasana berubah jadi agak tegang. Karena dari kejauhan terdengar suara khas. Suara yang selama bulan Ramadan selalu berhasil membangunkan orang, hewan, bahkan benda mati sekalipun. Suara yang gak bisa disamakan dengan alarm HP atau suara ibu yang teriak. Tapi ini suara tung-tung sahur. Ya, benar. Itu suara dari makhluk unik bernama tung-tung sahur. Dia bukan orang biasa, bukan juga kentungan biasa. Bayangkan, tubuhnya dari kayu jati solid. Tangannya panjang seperti ranting cemara, dan wajahnya, loh, ada wajahnya? Iya, wajahnya seperti patung ondel-ondel tapi lebih bersudut. Matanya merah menyala, bukan karena marah, tapi memang begitu desainnya. Mulutnya selalu terbuka seolah sedang mangap, dan dia membawa dua pentungan besar yang selalu dia pukulkan ke kentungan sakti miliknya. Suaranya bergema seperti efek sound Dolby Surround, bikin jendela rumah getar-getar sendiri. Orang-orang yang biasa tidur nyenyak langsung kejungkel dari kasur begitu dengar suara itu. Tapi justru satu makhluk yang paling ditunggu-tunggu, malah paling susah dibangunin, ondel-ondel. Si ondel-ondel ini bukan ondel-ondel biasa. Dia punya nama panggilan Cimug, ondel-ondel berbulu halus dengan pipi tembem dan mata besar yang penuh ekspresi. Tapi jangan salah, meski tampangnya lucu, Cimug itu keras kepala. Setiap kali Ramadan tiba, dia selalu punya alasan aneh buat nggak bangun sahur. Tahun lalu katanya dia puasa sambil tidur seharian biar kuat. Tahun sebelumnya lagi, dia malah ngumpet di lemari. Dan tahun ini, alasan barunya, takut sama suara tung-tung sahur. Woi, sahur. Bangun. Udah jam 3 teriak warga dari luar sambil nyalain toa masjid. Tapi Cimug malah menggulung dirinya dalam selimut batiknya yang bau minyak kayu putih. Dari dalam kamarnya yang penuh stiker karakter kartun dan foto-foto ondel-ondel legendaris, terdengar suaranya pelan tapi jelas. Enggak mau, takut, serem banget itu suara, tung-tung. Kayak disamperin hantu bawa pentungan. Di luar rumah, tung-tung sahur terus melanjutkan tugas sucinya. Dentuman kentungan bergema di tiap lorong, gang sempit, bahkan sampai ke atap-atap rumah. Suaranya semacam kombinasi suara beduk dan drum metal, keras dan bertempo cepat. Warga lain menyambut dengan sukacita, anak-anak kecil lari-lari sambil nyanyi lagu sahur, ibu-ibu mulai goreng tempe, bapak-bapak bikin teh manis. Tapi rumah Cimug tetap hening, cuma ada suara kipas angin dan dengkuran kecil mirip suara kucing. Salah satu tetangga, Ibu Jumini, sempat penasaran kenapa rumah Cimug sepi. Dia nyamperin jendela dan mengetuk-ngetuk sambil bilang, "Cimug, kamu nggak sahur?" "Nak, entar lemes lo." Tapi belum sempat nunggu jawaban, dari balik jendela terdengar suara lirih, "Ibu, itu yang bawa pentungan mirip raksasa kayu. Serem, saya sahurnya nanti aja jam 8 pagi. Ibu Jumini cuma geleng-geleng kepala dan balik ke dapur sambil ketawa sendiri. Sementara itu, si tung-tung sahur seolah makin semangat. Dia ngelilingin rumah Cimug sampai 3 kali kayak lagi tawaf. Tapi Cimug makin meringkuk dalam selimut,
Dia bahkan nutup telinga pakai 2 bantal. Dalam pikirannya, suara tung-tung itu seperti serangan dari makhluk astral. Padahal kalau dilihat baik-baik, si tung-tung sahur itu lucu juga. Bentuknya kayak boneka kayu yang dikasih celana training dan topi rimba. Tapi ya, yang namanya takut tusuka nggak masuk akal. Cimuk sempat buka mata sedikit dan mengintip dari celah jendela. Pas dia lihat si tung-tung sahur ngebelakangin rumah sambil mukul kentungan dengan semangat, dia langsung panik. Ih, dia kayak hidup. Jangan-jangan dia bisa masuk lewat ventilasi. Dia pun buru-buru ambil koper dan ngumpet di bawah tempat tidur. Yes, koper. Katanya biar kalau kejadian makin horor, dia bisa langsung kabur. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Deg-degan dong Cimug. Dia kira si tung-tung sahur datang langsung. Tapi ternyata itu cuma pot hotspot. Sahabatnya yang bentuknya kayak pot bunga tapi punya antena wifi di kepala. Pot hotspot bilang dari luar, "Woi, mau berenang nggak? Abis sahur kita ngacir ke laut." Tapi Cimug cuma jawab, "Gue belum sahur, dan gue takut keluar kamar, masih ada dia tuh, si pentungan." Pot hotspot ketawa, "Ya ampun, lo takut sama tung-tung sahur? Dia itu baik, bro, cuma suaranya aja yang kayak tabuh perang. Tapi hatinya, selembut tahu sutra." Cimug tetap geleng-geleng. "Nggak, gue nggak bisa." Suara kentungan itu bikin jantung gue loncat ke ubun-ubun. Gue nunggu azan subuh aja baru keluar. Lalu datang Blueberry Octopus ini, makhluk ubur-ubur berkepala cumi-cumi dengan kemampuan nyemprot tinta pelangi. Dia melayang lewat jendela kamar Cimug dan ngomong pakai gaya anak jaksel. "Bro, you serius? Lo nggak sahur cuma karena suara kentungan? Ayolah, kita ke laut, suasananya healing banget." Tapi Cimug tetap kukuh. "Gue mending puasa full tanpa sahur daripada berhadapan sama itu makhluk pentungan." Akhirnya, Pot Hotspot dan Blueberry pun cabut. Tapi sebelum pergi, mereka tinggalkan segelas teh manis dan sepiring lontong di depan pintu kamar Cimug. Pot sempat bilang, "Kalau lo berubah pikiran, sahur aja ya. Jangan lapar-lapar sendirian." Cimug cuma mengangguk pelan dari balik selimutnya yang udah menumpuk kayak benteng pertahanan. Sampai langit mulai terang dan suara kentungan berganti jadi suara azan subuh, barulah Cimug berani keluar dari tempat persembunyiannya. Dia jalan pelan-pelan ke depan rumah, dan saat lihat tung-tung sahur udah nggak ada, dia langsung tarik nafas panjang. "Fiuh, selamat. Operasi sahur pentungan selesai." Tapi di balik tembok, si tung-tung sahur ngintip sambil senyum lebar. Dalam hati dia bilang, "Besok gue datang lagi, dan gue bawa kentungan cadangan." Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Setelah peristiwa drama sahur yang penuh kentungan dan ketegangan itu, esok harinya suasana di kampung imajinasi anta berantah berubah jadi adem ayem. Langit cerah, matahari bersinar ceria seperti emoji tersenyum, dan burung-burung berkicau dengan gaya nyanyi yang lebih mirip beatbox daripada merdu. Cimug, si ondel-ondel yang kemarin sempat trauma karena suara tung-tung sahur, akhirnya berani keluar rumah. Tapi ekspresinya masih waspada, matanya melirik ke kiri dan kanan seperti detektif yang baru selesai investigasi. Tangannya masih memegang tutup panci, bukan buat masak, tapi buat jaga-jaga kalau si pentungan muncul lagi. Di ujung gang, Pot Hotspot sudah menunggu. Dia berdiri di samping tiang listrik sambil muter-muter antena wifi-nya. "Ayo, bro, hari ini kita berenang di laut. Gue udah sewa pelampung bentuk donat isi stroberi." Pot ngomong sambil lompat-lompat kecil. Di sampingnya ada Blueberry Octopus ini, yang sedang menyemprotkan tinta warna-warni ke udara buat latihan grafiti bawah laut. Kepala cumi-cuminya berkedip-kedip seperti lampu diskotik, bikin anak-anak kecil yang lewat jadi ikut joget. Cimug masih belum yakin. "Berenang? Di laut? Yang bener loh." Dia garuk-garuk kepalanya yang udah ditutup ikat kepala warna cerah, khas ondel-ondel Betawi. "Kemarin aja gue baru pulih dari trauma pentungan, sekarang disuruh nyebur laut? Jangan-jangan di laut ada kentungan air juga." Blueberry langsung ngakak, "Laut MAH isinya ikan, bukan tukang sahur. Santai aja, airnya lagi tenang, nggak ada badai, nggak ada tsunami, dan nggak ada sirene sahur." Pot Hotspot nambahin, "Iya, bro, ini laut yang kita temuin di peta kuno yang ditempel di belakang kulkas Bu Jumini.
Katanya airnya bisa bikin kulit glowing dan isi dompet makin tebal. Cimug akhirnya luluh juga. Setelah dibujuk dengan tawaran air laut yang katanya bisa bikin glowing, dan kemungkinan dapat rezeki dari langit, dia pun siap berangkat. Tapi dengan satu syarat, dia nggak mau nyebur kalau air lautnya lebih tinggi dari lutut. Gue ondel-ondel, bukan duyung, katanya mantap. Setelah semua siap, mereka pun berangkat naik becak roket milik Blueberry. Becaknya bukan becak biasa. Rangkanya terbuat dari rangkaian garpu dan sendok stainless steel. Bannya pakai donat goreng isi keju, dan mesinnya digerakkan oleh tenaga, kentut belut listrik. Jadi kalau mau jalan, Blueberry tinggal tekan tombol, dan ZRRRRTTTT. Becak langsung meluncur dengan suara kayak blender nabrak panci. Perjalanan menuju laut penuh dengan kegembiraan. Di jalan, mereka nyanyi lagu-lagu remix sahur sambil sesekali melempar konfeti dari kulit rambutan. Warga kampung melambai-lambai sambil ngasih semangka potong buat bekal. Semua terlihat seperti rombongan karnaval menuju piknik nasional. Cimug sendiri akhirnya tersenyum. Trauma sahurnya sedikit demi sedikit menguap, karena angin pantai yang mulai terasa. Wah, bener juga nih, segar banget udaranya. Setelah menempuh perjalanan selama 17 lagu TikTok, akhirnya mereka sampai di bibir pantai. Lautnya biru muda, ombaknya lembut seperti usapan nenek waktu nyisir rambut cucu. Pasirnya bukan putih biasa, tapi berkilau kayak glitter yang ditebar habis make up challenge. Di kejauhan, terlihat pulau-pulau kecil berbentuk makanan. Ada yang kayak pastel, martabak, bahkan ada pulau berbentuk tahu bulat. Blueberry langsung terjun ke air sambil salto, lalu nyemprot tinta berbentuk hati. Woho! Seger banget, airnya kayak mandi pakai sabun susu kambing rasa kelapa muda. Teriaknya sambil ngedap di atas ombak. Pot hotspot juga ikut nyebur, meskipun dia pakai pelampung bentuk panci. Beneran, ini laut ajaib. Bahkan sinyal wifi-nya full bar. Sementara itu, Cimug masih ragu-ragu di pinggir pantai. Dia nyopot sandal jepitnya pelan-pelan, celupin jempol ke air, lalu tarik nafas panjang. Bismillah, dan biur. Dia akhirnya ikut nyebur juga, meskipun cuma sampai paha. Tapi itu udah prestasi besar buat ondel-ondel yang biasanya takut air gara-gara pernah diceburin waktu latihan tari. Mereka bertiga bermain air dengan riang. Blueberry ngajak main game sembur-semburan tinta, Pot Hotspot sibuk cari sinyal bawah laut buat live streaming, dan Cimug, dia cuma teriak-teriak karena air laut nyiprat ke lubang hidung. Weh, asin banget ini airnya. Siapa yang naruh garam segudang ke sini? Tapi lama-lama Cimug mulai menikmati juga. Dia mulai berani jalan lebih jauh ke tengah. Airnya sekarang udah sepinggang. Seru juga ya. Kenapa gue nggak dari dulu berenang gini? Katanya sambil melambai ke langit. Tapi di saat dia sadar, Blueberry dan Pot Hotspot udah menghilang ke dalam air. Mereka jago nyelam, bisa bergerak cepat kayak lumba-lumba main jet ski. Loh, mereka kemana? Cimug mulai panik. Dia celingak-celinguk kiri kanan. Nggak ada tanda-tanda keberadaan Blueberry atau Pot. Yang ada cuma gelombang kecil dan satu kepiting yang dadanya ditato tulisan, "Mama sayang kamu." Gue ditinggal. Cimug mulai deg-degan. Air sekarang udah sepinggang lewat sedikit. Ondel-ondel kayak dia, yang punya bobot setara 2 galon air penuh, mulai goyah. Tapi sebelum sempat panik lebih dalam, dari kejauhan muncul suara, "Hey, hey, hey." Seperti lagu dangdut yang dibisikin. Ternyata itu datang dari sosok aneh. Seekor beruang besar berbulu coklat yang kepalanya, kepala ikan sarden. Dan dia sedang mendayung perahu dari kulit pisang raksasa. Namanya adalah Trippy Tropi, makhluk laut darat yang katanya bisa bicara 3 bahasa. Beruang, ikan, dan bahasa tubuh. Naik perahu, ondel-ondel. Laut makin dalam, teriak Trippy Tropi sambil muter dayung pakai sirip. Tapi Cimug masih belum yakin. Perahu dari kulit pisang? Emang kuat? Jangan-jangan ini jebakan biar gue dijadikan lauk. Trippy Tropi ketawa. Enggak lah, ini perahu ramah lingkungan. Gue baru dapat dari Shopee bawah laut. Naik gih. Tapi Cimug tetap enggak mau. Dia pikir-pikir lagi, daripada naik perahu kulit pisang sama beruang berkepala ikan, mending tetap main di air yang setinggi dada. Lagian siapa tahu Blueberry dan Pot Hotspot muncul lagi dari bawah air.
Jadi Tripi Tropi pun pergi, mendayung perahunya sambil nyanyi lagu, Balonku Ada 5, versi reggae. Tinggallah Cimug sendirian, mengambang di tengah laut sambil komat kamit, kenapa hidup gue penuh makhluk aneh sih? Tapi kisah ini belum selesai. Karena dari arah timur, ada suara ledakan kecil seperti popcorn meletus. Air laut mulai bergetar, dan dari kejauhan muncul makhluk baru, yang belum pernah dilihat Cimug sebelumnya. Cimug berdiri kaku di tengah laut dangkal yang mulai naik perlahan. Matanya melotot, telinganya tegang seperti ondel-ondel yang lagi dengerin gosip heboh. Air yang semula sepinggang sekarang udah naik dikit lagi. Tapi bukan itu yang bikin jantung Cimug berdetak 3 kali lipat lebih cepat. Dari kejauhan, muncul suara-suara meletup, duk-duk-duk, pshh, tzz-zz, blam. Seperti suara popcorn meledak di microwave yang kebanyakan waktu. Ombak mulai pecah ke arah kanan, lalu ke kiri. Dan, braa, muncullah sosok tak terduga, seekor angsa. Tapi bukan angsa biasa. Angsa ini punya desain tubuh kayak jet tempur dan punggungnya dipasang tabung peluncur granat warna-warni. Sayapnya lebar dan penuh stiker, boom, no entry, dan senjata makan tuan. Di bawah kakinya ada roda tank mini, dan di kepalanya menempel helm pilot bintang 5. Cimug langsung melongo. Astaga ini angsa atau transformer? Makhluk tersebut berhenti tepat di depan Cimug, mengangkat satu sayapnya dan memberi salam militer. Namaku Bombombini Gusini, panggil saja Gus. Suaranya berat dan menggelegar kayak komentator gulat internasional. Aku ditugaskan oleh pasukan awan-awan tak terlihat untuk menjaga kawasan laut ini dari ancaman makhluk darat yang main air terlalu dalam. Cimug langsung melotot. Gue main air juga belum sampai tenggelam. Bang, cuma sampai dada. Nih, masih bisa napas. Kok? Tapi Gusini mengangguk pelan, lalu menyipitkan mata. Kamu ondel-ondel, ya? Sudah terdaftar di sistem? Sistem apa? Cimug makin bingung. Gue baru aja nolak naik perahu kulit pisang dari beruang kepala ikan. Sistem kayak gimana sih ini dunia? Tanpa banyak tanya, Gusini buka salah satu panel di dadanya. Ternyata isinya bukan tombol-tombol, tapi laci tempat bolu kukus, donat, dan satu toples kerupuk. Maaf, itu snack pribadi. Nah, ini dia, kata Gusini sambil membuka panel satunya lagi, yang ternyata berisi monitor. Di layar kecil itu terlihat peta digital laut yang menampilkan titik-titik makhluk aneh yang sedang aktif. Ada pot hotspot dan blue briny yang sedang menyelam di kedalaman 3 meter, dan titik merah berkedip-kedip di lokasi Cimug berdiri. Lihat itu. Kamu sudah masuk zona risiko tenggelam. Makanya aku datang. Tapi tenang, aku bukan musuh. Aku bisa bantu kamu, asal kamu punya kode pengaman. Cimug makin panik. Kode pengaman? Yang bener? Gue cuma bawa kunci rumah, bukan kunci jawaban. Gusini ketawa. Hahaha, nggak usah serius banget. Bro, aku cuma bercanda. Tapi, kamu beneran kelihatan panik. Mau aku angkut ke darat pakai jet pendorong? Cimug nyengir pahit, kalau gratis, sih mau. Tapi kalau bayar pakai pulsa atau nasi uduk, mending gue renang sendiri. Baru aja Gusini mau ngangkat Cimug dengan seluncur jetnya, tiba-tiba air laut bergelombang hebat. Awan-awan mulai berputar seperti blender dimasukin durian. Dan, boom, muncul makhluk lain dari bawah laut, besar dan menakjubkan. Seekor buaya raksasa dengan punggung bersenjata. Badannya kekar, matanya merah menyala, dan dia muncul dari air seperti adegan slow motion di film aksi. Gusini langsung teriak, itu dia, skuad perlindungan barat, Bombardo Crocodilo. Cimug hampir jatuh saking kagetnya. Buaya lagi? Ini laut apa kebun binatang versi robotik sih? Bombardiro Crocodilo muncul dengan gaya dramatis. Dia ngibasin air dari kepalanya seperti model shampoo. Padahal di atas kepalanya ada meriam mini yang siap menembak. Siapa yang butuh bantuan? Teriaknya dengan suara bass yang bisa bikin daun kelor merinding. Dia bergerak ke arah Gusini dan Cimug. Dan saat kakinya menyentuh dasar laut, airnya langsung bergetar. Gusini menjelaskan dengan cepat, ini Cimug. Dia ondel-ondel kesasar yang udah ditinggal temen-temennya di laut.
Tapi dia belum bisa berenang dengan baik. Kita harus bantu dia balik ke darat. Bombardiro Crocodilo menyipitkan mata, lalu menatap Cimug. Kamu pernah ikut parade budaya di Jalan Sudirman? Cimug bengong. Iya. Kok tahu? Aku dulu buaya barongsai. Tapi pensiun dan pindah profesi jadi penjaga laut. Jawabnya sambil ketawa. Tanpa banyak kata, Bombardiro langsung mengaktifkan mode pelindung. Dia keluarkan pelampung besar dari punggungnya, lempar ke Cimug, dan lemparkan tali laser ke Gusini. Oke, kita antar dia pulang. Gusini menyalakan sayap jetnya. 3, 2, 1. Terbang. Mereka pun terbang rendah di atas laut, membawa Cimug yang panik dan teriak sepanjang jalan. Niatnya main air, malah diterbangin. Mereka mendarat dengan aman di bibir pantai, pas di samping pos penjaga pantai yang dijaga oleh seekor kambing berkumis dan memakai rompi satpam. Kambing itu cuma nyengir dan ngasih acungan jempol. Misi penyelamatan berhasil, kata Bombardiro sambil high five sama Gusini. Cimug duduk di pasir, napas ngos-ngosan. Hidup gue, kayak film animasi gado-gado. Ada angsa jet, buaya granat, beruang ikan, dan kentungan sahur. Gue mau tidur 2 hari 2 malam. Tapi tiba-tiba, dari arah laut muncul kepala blueberry dan pot hotspot. Wow, Cimug, kenapa kamu tiba-tiba hilang? Teriak mereka sambil berenang ke arah pantai. Cimug langsung bangkit dan menghampiri mereka. Tapi bukannya marah, dia langsung peluk 2 sahabat anehnya itu. Gue kira gue nggak ketemu lagi sama kalian. Mereka bertiga akhirnya duduk di tepi pantai, menatap laut yang mulai tenang lagi. Gue belajar satu hal hari ini, kata Cimug sambil melipat tangan di belakang kepala. Kalau main ke laut, pastiin bawa peta, pelampung, dan mental baja. Karena dunia ini, nggak cuma air asin, tapi juga penuh kejutan asin manis dan ledakan lucu. Dan mereka pun tertawa bareng, diiringi cahaya matahari yang mulai tenggelam perlahan, menandakan petualangan mereka baru saja dimulai. Setelah petualangan dramatis di laut, ondel-ondel Cimug merasa dirinya udah naik level kayak karakter game yang baru aja dapat item legendaris. Tapi euforia itu nggak berlangsung lama. Baru aja duduk santai di pasir sambil cerita-cerita ke Blueberry Octopusini dan Pot Hotspot tentang betapa serem dan kocaknya naik jet peluncur angsa, tiba-tiba langit berubah. Awan-awan menggumpal tebal dan muncul warna ungu pekat kayak kuah kolak yang kelamaan dihangatin. Angin laut yang tadinya sepau-sepau mendadak berubah jadi kayak kipas angin rusak yang berputar makin kencang dan nyenggol-nyenggol pasir. Kenapa jadi begini sih suasananya? Ini kayak suasana di sinetron pas tokoh utama ketahuan selingkuh. Ujar Pot Hotspot, yang sekarang topinya berkibar-kibar ke belakang saking kencangnya angin. Tiba-tiba, suara dentuman terdengar dari balik awan. Duk. Suara itu kayak gabungan antara petasan lebaran, speaker toa masjid, dan efek suara dari film aksi tahun 90-an. Cimug langsung berdiri kaku. Astaga. Jangan. Ada lagi yang datang. Dan betul aja. Dari dalam gulungan awan itu, muncul sebuah benda terbang aneh. Benda itu berbentuk seperti kentungan raksasa bersayap. Tapi mukanya, muka manusia. Bahkan lebih mirip nenek-nenek yang lagi bete karena cucunya main HP doang. Benda itu melayang turun perlahan, diiringi suara, tung, 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 yang bikin jantung Cimug mencelos ke lutut. Bukan suara beduk, tapi itu suara khas, kentungan sahur. Ya, kentungan itu adalah tung-tung sahur yang melegenda. Tapi kali ini, wujudnya beda. Lebih canggih, lebih menyeramkan, dan lebih nyebelin. Tung-tung, sahur, tung-tung, sahur. Tapi yang aneh, hari ini bukan bulan Ramadan. Bahkan bukan waktu sahur. Matahari masih tinggi, dan Cimug belum selesai makan bekal siangnya. Blueberry langsung bisik-bisik ke Pot Hotspot. Ini tung-tung sahur model mana ya? Kok bisa nyasar jam segini? Cimug geleng-geleng kepala sambil menunduk. Nih yang gue takutin. Dari tadi kan gue ngelawan semua makhluk aneh. Tapi kali ini musuh pribadi. Dan benar saja, tung-tung sahur itu melayang makin dekat ke Cimug. Ia membawa pentungan kayu yang nyala-nyala, kayak digoreng di minyak panas.
Mukanya serius banget. Alisnya naik satu, dan suaranya berat kayak bapak-bapak pas habis bangunin sahur keliling RW. Cimug, kamu belum sahur. Cimug panik. Tapi hari ini gak puasa, Kakak Aa. Udah lebaran seminggu yang lalu. Tung Tung Sahur tidak menerima alasan. Kamu harus tetap bangun sahur. Ini adalah latihan mental. Kalau kamu gak mau sahur, kamu gak bisa jadi pahlawan multi semesta. Hah? Multi semesta? Sahur ada hubungannya sama superhero? Tung Tung Sahur pun membuka bagian dadanya yang ternyata menyimpan berbagai jenis alarm. Dari jam weker ayam, suara tokek 3 kali, sampai bunyi sirene ambulans. Semua nyala serempak. Krik-krik, gubrak, tong-tong-tong. Cimug langsung teriak, ini MAH gak bangun sahur lagi. Ini MAH bangun jiwa. Blueberry dan Pot Hotspot mencoba menenangkan. Tunggu dulu, Mas Tung Tung, kita bisa ngomong baik-baik. Si Cimug ini baru aja selamat dari laut. Dia barusan ditolong angsa jet dan buaya bom. Kasih dia waktu istirahatlah. Tung Tung Sahur menghela napas panjang. Baiklah. Tapi hanya jika dia bisa membuktikan bahwa dia sanggup menghadapi ujian berikutnya. Dia pun mengeluarkan alat aneh berbentuk seperti alarm dalam bentuk es krim, yang jika dinyalakan berbunyi nada dangdut. Jika Cimug bisa joget selama 30 detik non-stop, maka aku akan menganggap dia lulus sahur hari ini. Cimug tercengang. Serius loh? Joget? Tanpa berpikir panjang, Cimug langsung nyalain alarm es krim itu, dan lagu dangdut mulai mengalun. Goyang dumang, yang penting happy. Cimug pun mulai goyang, dari goyang domba sampai goyang sandal jepit putus. Blueberry sampai jatuh terguling karena ngakak. Pot Hotspot histeris sambil terbalik-balik di pasir. Setelah 30 detik penuh penderitaan dan goyangan tak terduga, Tung Tung Sahur akhirnya tersenyum. Baiklah, aku terhibur. Kamu lulus, Cimug. Tapi ingat, sahur bukan soal makanan saja, tapi juga perjuangan dan solidaritas. Setelah itu, Tung Tung Sahur naik ke langit lagi, sambil terus berkata, Tung, sahur. Cimug ambruk ke pasir, lemas seperti tahu goreng ketemu air dingin. Hari ini, aku beneran udah di titik paling absurd dalam hidup. Ini dunia atau taman bermain mimpi sih? Blueberry menepuk bahunya. Tenang, bro. Hidup memang kadang kayak karnaval. Kadang lo naik biang lala, kadang lo malah disuruh joget sambil makan alarm. Dan mereka pun kembali tertawa. Laut udah tenang lagi, angin pun kembali sejuk. Tapi Cimug sadar, dunia ondel-ondel dan makhluk-makhluk aneh ini baru aja membuka lembaran petualangan yang lebih seru lagi. Setelah kejadian absurd bareng Tung Tung Sahur tadi, suasana di tepi laut perlahan mulai adem. Langit cerah, ombak kembali tenang, dan pasir pantai kembali jadi tempat yang cocok buat rebahan sambil mikirin hidup. Ondel-ondel Cimug akhirnya bisa duduk tenang sambil menatap ufuk cakrawala. Dengan mata berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena kepedesan habis nggak sengaja nyicipin sambal milik Blueberry yang katanya sambal ubur-ubur level 999. Gue rasa, ini hari paling random dalam sejarah hidup ondel-ondel. Gumam Cimug sambil kipas-kipas pakai tempurung kelapa. Pot Hotspot, yang dari tadi sibuk ngumpulin batu karang aneh buat dijadikan antena pemancar sinyal wifi, nyamperin sambil bawa kelapa muda 2 biji. Nih, minum dulu, bro, biar nggak dehidrasi gara-gara joget sahur tadi. Goyangan lo tadi udah kayak blender kehabisan bensin. Cimug nyeruput kelapa muda itu dengan hikmat. Tang Yu, bro, lo tahu nggak? Selama ini gue kira hidup gue udah aneh. Tapi hari ini bener-bener ngalahin segalanya. Dari diserbu jet angsa, buaya granat, sampai harus joget dangdut buat lulus sahur. Ini MAH, petualangan spiritual. Spiritual? Itu MAH kalau lo ketemu biksu terbang, bukan kena petasan kentungan. Seru Blueberry sambil ngakak terguling-guling kayak ubur-ubur kekenyangan. Mereka bertiga akhirnya duduk melingkar, seperti anak-anak pramuka di perkemahan. Tapi yang satu kepala cumi-cumi, satu pot dengan antena wifi, dan satunya lagi ondel-ondel Jakarta. Sambil memandang laut, mereka mulai ngobrol serius. Ngobrol tentang makna hidup, tentang kenapa sahur itu penting, bahkan tentang kenapa kentungan bisa punya sayap dan wajah manusia. Ya,
Pokoknya deep talk-nya level filsuf banget. Tiba-tiba, suara gaduh muncul dari balik batu karang. Wo, Cimug. Suaranya berat, seperti gabungan suara bison, truk fuso, dan guru BP pas nemu anak bolos. Mereka bertiga langsung berdiri dan ngintip ke balik batu. Dan ternyata, Cimpanzini Bananini. Weh, lo ngapain di sini? Teriak Cimug kaget campur excited. Cimpanzini muncul dengan gaya slow motion, pakai sarung batik, kacamata hitam, dan bawa 2 sisir pisang kayak dual pistol. Gue lihat dari atas pohon kelapa tadi. Kalian rame banget. Gue pikir ada konser dangdut, ternyata pada hampir perang sama kentungan. Blueberry nyeletuk, loh, bukannya lo tadi bilang gak mau ikut berenang? Iya, tapi dari atas kelapa gue lihat angsa jet ngebut, buaya bawa bazooka, dan ondel-ondel joget. Gimana gue gak turun? Cimug ngakak, ya udah deh. Sekarang lo ikut bareng kita. Tapi awas ya, jangan tiba-tiba ngilang lagi cuma gara-gara lihat pohon kelapa. Akhirnya mereka berempat jalan menyusuri pantai. Tapi belum jauh mereka melangkah, langit mendadak berkedip kayak lampu disko. Tiba-tiba, sebuah portal berwarna-warni muncul di depan mereka. Warna ungu, biru neon, dan hijau stabilo bercampur jadi satu, membentuk lorong spiral yang berputar kencang. Pot hotspot mendekat. Waduh, ini kayak lubang waktu. Suara dari dalam portal terdengar. Cimug, kamu dipanggil untuk misi berikutnya. Ada dunia baru yang membutuhkan tarian mujur dan sahur bersama. Cimug panik. Waduh, lagi-lagi misi? Kok hidup gue gak ada istirahat ya? Blueberry megang tentakel Cimug. Tenang bro, apapun yang terjadi, kita akan bareng-bareng. Kita adalah geng nyentrik multisemesta. Mereka pun saling tos. Cimug dengan tangan kayunya, Blueberry dengan tentakelnya, Pot hotspot dengan daun potnya, dan Cimpanzini dengan pisangnya. Lalu satu persatu mereka melompat masuk ke dalam portal, seperti tokoh anime sebelum pertarungan final. Ayo! Untuk sahur, untuk sahabat, untuk ondel-ondel. Dan, mereka menghilang ke dalam cahaya. Pantai jadi sepi. Angin bertiup pelan. Bekas jejak kaki mereka masih ada di pasir. Dan di sampingnya, ada kentungan kayu yang ditinggalkan oleh Tungtung Sahur, lengkap dengan tulisan. Yang tidak mau sahur, akan dihantui mimpi joget dangdut selamanya. Wah, teman-teman. Itulah kisah super gokil ondel-ondel Cimug yang awalnya ogah bangun sahur. Tapi malah masuk ke dunia aneh bareng makhluk-makhluk kocak kayak Blueberry Octopus ini, Pot Hotspot, Tripi-tropi si beruang kapal, dan bahkan Bom-bom bini Gusini si angsa jet granat. Ceritanya makin gila ketika muncul Tungtung Sahur yang datang bukan buat bangunin, tapi buat ngajak Cimug joget dangdut. Balon ucapan kalau kalian suka kisah ini, jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar, dan tulis juga kalian dari daerah mana. Kita bikin kolom komentar penuh berkah dan tawa. Yuk, simbol benturan like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan episode gila selanjutnya bareng ondel-ondel Cimug dan kawan-kawan aneh bin absurd dari seluruh penjuru semesta. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Pompa konfeti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan sabit kilauan.